perkenalkan, nama saya Irodatul Aisyah, NIM T 2018-1082. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kualitatif dan kuantitatif. Pengertian kualitatif itu merupakan penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif ini tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, namun lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif ini bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah, dan menerangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Penelitian kualitatif ini merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi, pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, olahraga, seni, dan budaya. Prosedur penelitian kualitatif ini memiliki perbedaan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif ini didesain secara longgar, tidak ketat, sehingga dalam pelaksanaan penelitian itu berpeluang mengalami perubahan dari apa yang telah direncanakan. Nah, hal ini itu terjadi bila perencanaan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijumpai di lapangan. Kemudian ada 3 tahap utama dalam penelitian kualitatif menurut Imam Gunawan. Yang pertama itu tahap deskripsi atau tahap orientasi. Di tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. Kemudian yang kedua itu tahap reduksi. Di tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Dan yang terakhir, tahap seleksi. Pada tahap ini peneliti mengurai fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Nah, hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori terbaru. Kemudian selanjutnya adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasil dari hasilnya itu. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Kemudian metode kuantitatif ini dinamakan metode tradisional karena metode ini itu sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berdasarkan pada filsafat positivisme. Nah, metode ini itu sebagai metode ilmiah karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitiannya itu berupa angka-angka dan analisis yang menggunakan statistik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh Mustafa, NIM T 2018-1089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan studi yang diposisikan sebagai bebas nilai atau value free. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas. Penelitian kuantitatif berawal dari adanya masalah yang dapat digali dari sumber yang empiris dan teoritis. Sebagai suatu aktivitas penelitian pendahuluan atau pra-riset. Agar masalah ditemukan dengan baik, memerlukan fakta-fakta empiris dan diiringi dengan penguasaan teori yang diperoleh dan dari mengkaji berbagai literatur relevan.
Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti. Ada variabel bersifat sebab akibat atau kausal, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Pada umumnya, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasaan informasi, bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel terbatas. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kausalitas dari variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif atau untuk meramalkan suatu gejala. Jadi bersifat hipotesis, dugaan sementara. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen. Instrumen itu alat untuk melakukan pengumpulan data yang menghasilkan data numerikal angka. Jadi hasil penelitian dari penelitian kuantitatif itu berupa angka. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik untuk mereduksi dan mengelompokkan data, menentukan hubungan serta mengidentifikasikan perbedaan antar kelompok data. Kontrol instrumen dan analisis statistik digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian secara akurat. Dengan demikian, kesimpulan hasil uji hipotesis atau dugaan sementara yang diperoleh dari hasil penelitian melalui penelitian kuantitatif dapat diberlakukan secara umum. Itu prinsipnya. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron atau Derajat NIM T2018-1072. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya. Contoh, hubungan antara iklan dan nilai penjualan. Dalam hal ini, hubungan interaktif artinya makin banyak uang yang dikeluarkan untuk iklan, maka akan semakin banyak nilai penjualan. Tetapi juga sebaliknya, makin banyak nilai penjualan, maka alokasi dana untuk iklan semakin tinggi. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama, pengalaman merupakan cara yang terbaik untuk memahami perilaku sosial. Yang kedua, metodologi kualitatif mengacu pada strategi penelitian yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi tangan pertama mengenai masalah sosial empiris yang hendak dipecahkan. Yang ketiga, metodologi kualitatif memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan analitis, konseptual, dan kategori dari data itu sendiri. Dan yang ketiga, penelitian kualitatif mengandaikan interaksi dengan yang pertama, orang yang sedang diteliti. Yang kedua, pemahaman budaya subjek penelitian, termasuk nilai, kepercayaan, pola-pola perilaku, dan juga bahasa. Yang ketiga, perasaan, motif, dan emosi subjek penelitian, atau dengan kata lain, memasuki jiwa dan pribadi orang lain. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 5 dari prinsip penelitian kualitatif, yaitu sebagian peneliti kualitatif menolak metode kuantitatif ilmiah karena dinilai memaksakan teori yang kaku dan mengubah subjek yang ingin didalami oleh peneliti. Namun, sebagian lain menerima dan memanfaatkan sejauh membantu melukiskan realitas sosial dari segi pandang subjek dan bukannya dari sudut pandang pengamat. Banyak peneliti kualitatif berpendirian bahwa untuk memahami secara tepat perspektif orang lain, peneliti harus sedikit mungkin melibatkan ide-ide atau teori-teori tentang pengukuran. Idealnya,
peneliti sebaiknya melibatkan dirinya dalam interaksi dengan subjek penelitian dan juga lingkungannya, dan membiarkan bahasa penggambaran dan kesadaran tentang pola-pola tingkah laku muncul dari keterlibatan yang mendalam dengan subjek penelitian. Gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas. Memang dalam penelitian kualitatif, kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Dengan demikian, hal yang umum dilakukan ia berkutat dengan analisis tematik. Penelitian kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Septin Arista, NIM T2018-1067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sebelum kita mengetahui bagaimana sih perbedaan dari paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu paradigma. Nah, paradigma menurut seorang ahli yaitu Harmon berpendapat bahwa paradigma ini adalah cara mendasar untuk menilai, berpikir, atau melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang kebenaran atau realitas. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa paradigma ini adalah sistem anggapan dasar dunia yang mengarahkan peneliti itu dalam metodologi dan kerangka ontologisnya. Jadi, dapat diketahui bahwa di dalam paradigma penelitian kuantitatif atau kualitatif itu pasti ada 3 elemen. Yang pertama yaitu ontologi. Nah, ontologi ini adalah hakikat dari fenomena atau kejadian. Kemudian epistemologi. Nah, epistemologi ini merupakan suatu pengaruh atau hubungan antara peneliti dengan apa yang akan diteliti. Dan yang ketiga yaitu metodologi. Nah, metodologi ini adalah bagaimana cara untuk mendapatkannya. Kemudian, ada beberapa hal yang membedakan antara paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu pada paradigma kuantitatif, penelitian kuantitatif itu cenderung menggunakan pengumpulan data dan analisa data, sedangkan pada kualitatif itu cenderung menggunakan proses dan analisis data. Kemudian yang kedua yaitu pada kuan ini cenderung menekankan pada cara berpikir yang ingin menemukan fakta atau sebab dari suatu kejadian, sedangkan pada kualitatif itu cenderung pada penghayatan dan pengertian dalam menangkap suatu fenomena. Kemudian yang ketiga yaitu peneliti pada penelitian kuantitatif itu cenderung menegakkan objektivitas atau peraturan-peraturan yang ketat, sedangkan pada penelitian kualitatif itu kebalikannya, melakukan pengamatan itu secara bebas tanpa ada peraturan yang ketat atau objektivitas tadi. Kemudian yang keempat, pada penelitian kuantitatif itu bertujuan menguji suatu kesimpulan secara umum dari hal yang sudah ditentukan tadi atau yang sudah ditetapkan, sedangkan pada kualitatif itu menemukan teori dari lapangan secara deskriptif. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.